Yang ketiga adalah Gusti Kanjeng Ratu Hayu dari keluarga DIY. Ada cuma ketiga Gusti ya. Beliau akan membawakan materi tentang mencapai generasi muda kekinian. Kalau tadinya Prof. Tresno tentang membangun SDM pramuka profesional unggul dan berkarakter, kemudian Pak Didi mencermati evaluasi pembinaan generasi muda kita melalui pramuka. Nah ini yang mudanya, jadi mencapai generasi muda kekinian yang berwawasan global melalui gerakan pramuka. Beliau lulusan S2 Magister Administrasi dari Fordham University New York USA. Beliau saat ini adalah Wakil Pengageng KHP dan Dana Suyoso di Jakarta. Kemudian saat ini masih menjabat Pengageng Tepas Toyoyogi Keraton Yogyakarta. Beliau saat ini adalah Wakil Ketua Wakil Daerah Istimewa Yogyakarta bidang Humas TI dan Kerjasama. Monggo sepenuhnya Gusti kami aturkan. Sugeng kali sekalian. Mohon atas kesempatannya. Kayaknya nggak usah panjang-panjang bukanya, nanti dapat lama. Terus ini mungkin background saya kan berbeda dengan bapak sebelumnya, jadi saya tidak berkarir dalam dunia pendidikan. Jadi mungkin dalam bidang pendidikan kakak-kakak sekalian lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi perkenankan saya berbagi perspektif dari seseorang yang dilalai pas masa sekolah itu selalu bolos kalau pramuka, tapi giliran sekarang malah jadi pengurus. Jadi dalam perkembangan generasi muda berikutnya ini kan ada 3 pihak yang tidak bisa lepas tangan, guru, pendidik, siswanya, dan orang tuanya. Ini nggak ada salah satu yang bisa lepas tangan. Sekarang ini kan lebih banyak pokoknya maunya orang tua kadang toko beres, udah di sekolah harusnya udah selesai. Sementara guru itu berapa lama sih ketemu siswa? Jadi beberapa kali saya rembuk dengan psikolog anak, di mana beliau mengatakan biasanya pada anak bermasalah, yang menjadi akar masalah adalah orang dewasa di sekitar, baik di rumah, sekolah, ataupun lingkungan lainnya. Jadi kalau tadi Prof. Sutrisno dan Kak Didi membicarakan tentang Society 5.0 dan sering sekali disebut-sebut. Cuma pada intinya kan pada saat kita sudah mencapai tahap 5.0 itu sebenarnya teknologi itu melayani manusia. Jadi kehidupan kita sehari-hari sudah dilayani oleh teknologi. Cuma masalahnya sekarang manusianya kewalahan mengikuti perkembangan teknologinya. Sehingga jadinya apa? Banyak permasalahan dalam penggunaan teknologi. Seperti misalnya hoax, penipuan, online bullying, sampai kalau di luar negeri sudah banyak kasus di mana online bullying itu sampai yang dibully itu bunuh diri, lalu tontonan kurang sesuai dengan ukuran anak. Kalau yang terakhir ini itu yang apa skippy di toilet nggak tahu itu, yang anak saya soalnya umur 4 tahun, dan itu kan terus yang lalu ketika anak itu kan yang memang umur gitu. Jadi itu benar sementara kalau dilihat dari sini mobile dan social adoption by generation, semakin sepuh itu adopsi teknologi itu kan semakin kurang. Sementara yang semakin muda ini kayak anak saya baru mau 4 tahun, itu kalau udah pegang iPad itu udah pasek banget tangannya. Berapa kali saya coba passwordin macam-macam, ternyata dia tahu passwordnya itu anak dari tahunnya dari mana, mungkin pas buka pernah lihat atau apa. Nah, jadi pendampingan ini yang jadi masalah sekarang, karena sebenarnya teknologi ini kan alatnya. Cuma saya itu berkali-kali terima komplain, wah gara-gara HP itu sekarang anak muda sekarang itu nggak tahu sopan santun Gusti, atau tahunya hanya main game. Padahal seperti ini saya pakai contoh anak saya lagi ya. Jadi ini yang menjadi rasa bersalah saya dan suami saya. Kami berdua itu kan campaign kemana-mana penggunaan bahasa Jawa, bahasa ibu. Anak saya ngomongnya bahasa Inggris. Karena kami berdua tidak bisa selalu mengawasi
Nah, tontonan anak yang bagus itu yang bahasanya Inggris. Ya udahlah, kita udah agak pasrah, tapi mencoba juga sehingga dengan cara kami menebus rasa bersalah adalah memperbanyak konten bahasa Jawa untuk anak di channel Keraton Jogja. Nah, kapan itu tiba-tiba anak saya itu senangnya itu binatang laut. Cuma tahu dia ngomongnya iwak goreng. Anakku sekarang ngomong Jawa iwak goreng apa? Ternyata ada satu jenis ikan paus bahasa Korea itu iwan goreng. Dia dilatih karena ibunya dilatih Jawa dengarnya iwak goreng. Nah, akhirnya satu kali dia ngomong dengan warna-warna dengan bahasa Spanyol. Nah, berhubung bapak ibunya nggak ada yang bisa Korea dan Spanyol, akhirnya kita blok semua karena dia sendiri sedang berusaha mengungkapkan pengennya ini, pengennya itu dengan bahasa yang kita nggak tahu apa, dia frustasi sendiri. Nah, dari sini fungsi pengawasan itu kan harus dijalankan. Jadi ada kita blok yang bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa India, Rusia itu. Nah, tantangan berikutnya. Nah, ini melanjutkan dari tadi yang karena HP anak sekarang tidak tahu sopan santun ini. Ini menjadi apa ya? Dan namanya budaya itu kan akan selalu berubah. Jadi ini juga yang saya sering dengar komplain untuk generasi yang sebelumnya sering dianggap kalau cuma lewat WA tidak sopan. Untuk memiliki telepon. Sementara personal yang menurut saya kalau telepon itu malah tidak sopan. Karena apa? Kalau kita teleponnya di telepon itu kan harus ngangkat. Sementara kita yang telepon nggak tahu orangnya lagi sibuk, mungkin orangnya lagi sedang rapat, tapi kita tiba-tiba mengimpos waktunya mereka untuk harus terima telepon dari kita. Nah, justru dengan lewat WA kita sudah jelaskan mau ngomong soal ini, itu akan dijawab, akan dilihat kalau yang dihubungi sedang slow. Jadi ini kan sebenarnya masalah perspektif, tapi memang ini real sekarang adanya perubahan nilai-nilai kesopanan juga. Nah, ini 10 menit ya, sudah berapa menit? Jadi saya skip ke berikutnya ke bawah ya. Nah, ini berarti tadi adalah isunya adalah generation gap. Nah, ini adalah sesuatu yang mau nggak mau kita harus coba. Ini adalah dua komunikasi dua arah yang kita harus coba jembatani untuk bisa nyampe ke generasi yang lebih muda. Jadi ini secara pribadi saya sendiri sekarang harus sering menjadi translatornya Ngarso Dalem dan Kanjeng Ratu supaya poinnya lebih mudah diterima generasi yang lebih muda. Kalau eranya Ngarso Dalem itu kan masih ada prinsip apa ya, seprapat tamat. Kalau ngomong itu seprapat aja gitu. Nah, nanti terus sisanya mengartikan sudah gitu. Kadang tuh ngomongnya juga simbolis. Nah, kalau yang generasi sekarang diterapkan seprapat tamat, ya tamat tenang, kan? Mereka sendiri sudah kurang bisa, ya saya sendiri juga sudah kurang bisa mengartikan sesuatu yang simbolis. Karena apa Jeng? Sekarang ini kan semuanya harus segera lebih instan. Nah, jadi untuk generation gap ini harus ada kemauan dari dua sisi, dari generasi yang lebih tua maupun dari generasi yang lebih muda untuk saling mengerti, sama-sama menjembatani, ketemu di tengah. Nah, jadi untuk guru zaman sekarang ini saya juga nggak kebayang repotnya seperti apa. Banyak lamaran kerja yang udah ditinggalkan ketika siswa-siswa ini memasuki masa kerja. Nah, jadi sambil menunggu ya, belum perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan lain-lain, sekarang bikin skripsi, bikin essay, bikin apa, dan tinggal nulis komen aja. Nah, itu kan kita juga semakin kerepotan untuk tahu bahwa ini
Nah sekarang apa deh? Jadi apalagi sekarang itu kan kadang banyak orang tua yang sudah tidak mau tahu lagi. Tapi kalau anaknya bandel juga nggak boleh dihukum, gitu kan? Sementara jadi saya belum sampai sih, nah jadi saya harapkan kita bisa mempunyai mindset yang saling pengertian dan mendengarkan untuk mengerti, bukan mendengarkan untuk membalas. Untuk siswanya, di sisi lain tidak mudah juga menjadi anak muda zaman sekarang. Saya merasa beruntung dulu masa sekolah itu belum ada medsos. Sekarang ada medsos, semua sisi kehidupan kita ekspos. Teman-teman sesama itu pamer, berpamer-pamer seakan hidupnya itu paling indah di dunia, sehingga depression karena sosial media itu sangat real. Lalu banyak juga yang punya gelar sarjana tetap nggak bisa cari kerja, biaya hidup naik terus sementara bumi makin rusak terus, dan itu bukan salah mereka. Jadi tiga ini merupakan harapan saya yang mungkin bisa diberikan pada adik kita. Pengertian, tidak semua yang tradisional adalah buruk dan tidak semua yang modern adalah baik. Life skills, dan saya pikir yang paling penting ini yang kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama lintas generasi. Saya mengalami sendiri tadi, kalau mungkin abdi dalam di keraton itu kan banyak yang sepuh, tapi juga kita mulai banyak regenerasi abdi dalam yang masih 20-an, masih banyak juga ada beberapa yang SMA, dan ini cara kerja mereka itu sangat berbeda dan mereka mempunyai ekspektasi yang sangat berbeda. Ini yang terus terang memang repot. Cuma itu tadi, kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama lintas generasi itu sangat penting untuk orang tua. Nah, ini yang saya sangat menekankan adalah nomor 3, menjadi contoh yang baik. Karena kita mau ngomong sampai sebanyak apapun, kalau kita tidak mempraktekkan sendiri juga tidak akan dihargai oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi misalnya saya sering dengar tadi critical thinking di sekolah. It's all nice and well sampai anak itu menanyakan sama orang tuanya, lah emangnya kenapa saya harus begini Pak? Nanti orang tuanya, ya anaknya rasa langsulan karo wong tua. Jadi apa gunanya diajarkan critical thinking di sekolah ketika mereka pulang, mereka tidak boleh mempraktekkan critical thinking itu. Berapa kali saya lihat orang tuanya itu membuang sampah sembarangan, diingatkan anaknya dimarahin. Nah ini jadi mungkin seiring dengan tadi 3 yang prinsip dasar filosofi Jawa. Jadi Ngasar Dalam itu pernah mendikau bahwa seorang sultan itu berkewajiban menjadi embodiment fisik lahir prinsip itu di dunia. Jadi harus memberi contoh untuk itu kepada yang lain. Jadi sekali lagi bahwa saya harapkan orang tua diberi pengertian untuk menjadi contoh yang baik bagi putra-putrinya. Kalau contoh permasalahan ini mungkin sudah saya pikir sudah cukup banyak dirasakan. Mungkin yang jadi apa peran gerakan pramuka untuk generasi muda Indonesia? Ini mungkin secara singkat tadi menyambung yang filosofi tadi. Jadi sekali lagi bagaimana kita bisa menjadi role model, lalu dari gerakan pramuka itu merancang kegiatan sesuai dengan filosofi tersebut secara real di lingkungan. Jadi sebenarnya 3 filosofi Jawa yang dasar tadi itu kan sebuah nilai-nilai yang sangat universal. Harmoni Metronom misalnya merindah. Jadi ketika kita meninggalkan dunia itu, dunianya lebih indah dari ketika kita lahir. Itu kan dari mengajarkan kebersihan kepada anak didik sampai misalnya kalau ada pembimbing UMKM, gimana cara mendesain
packaging yang environmental friendly. Jadi itu skalanya bisa dari kecil, manunggalnya kawula Gusti, satunya yang dipimpin dengan yang dibimbing. Dari ketua kelas, jadi ketua kelas tidak boleh semena-mena sama temannya, sampai di keluarga. Kalau jadi bapak ibunya ya jangan semena-mena juga sama anaknya. Anaknya juga jangan nggak sopan sama bapak ibunya. Ini kan nilai-nilai tadi itu sebenarnya sangat universal, dan saya pikir sangat mungkin dari gerakan pramuka sendiri untuk merancang kegiatan yang memberi contoh bahwa inilah penerapan realnya, sehingga filosofi tadi bukan hanya sekadar seninya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk tiga pembicara kita luar biasa, meramu berbagai judul.